5 ribet amat. 5 kelebihan Baleno. Check this out. Tahu nggak guys, ada 5 kelebihan Baleno. Anyway, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahatum. 5 itu sebenarnya bisa lebih dari itu ya men ya? Bisa dong. Tapi kita jadi 5. Ya biar yang poin-poinnya aja lah. Ini yang pertama dan yang paling penting nih menurut gue. Apa tuh? Harganya nggak ngotak, ngebulet. Maksudnya harganya di bawah speknya men. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya spek segini sumpah nih, tapi harganya seperti mobil di spek segini. Harganya untuk si Baleno ini 283.900, hampir 284 kurang cepet. Ini belum net. Belum. Kalau di netin harganya sama seperti hatchback yang grade-nya di bawah ini men. Apa tuh? Ada Brio, ada Agya. Serius bang, bisa sama kayak Brio Tapi dan Agya? bukan yang LCGC ya, yang RS-RS-an. Harganya netnya bisa sampai segitu kak. Tapi untuk level ini sebenarnya dia ada di level yang harganya tuh 300 jutaan men. Kayak Yaris, City Hatchback, Mazda 2. Apalagi ya? Itu aja lah. Itu aja lah. Nah itu menurut gua kelebihan pertama dari harga. Karena harga adalah yang utama. Keluarga ya. Keluarga apa harga men? Harga. Kalau lo beli yang mahal kan keluarga lo marah juga. Yo. Gimana dong gini bingung. Tapi buat teman-teman kayaknya ini bisa worth it banget kalau lagi cari hatchback atau mobil city car. Nah ini ada kelebihan yang kedua men. Apa tuh? Desainnya ke barat-baratan. Masa? Jadi desainnya di sebelah sono, barat. Enggak maksudnya. Ini sini. Tuh. Ini gue kasih tahu faktanya dulu ya. Suzuki Baleno. Mobil dari mana men? Mereknya? Jepang. Dirakit di mana men? Jepang kayaknya. India dong. Masa bang? Ini dirakit India. Mobil Suzuki berarti dia mobil Jepang. Namanya jadi mobil Jepang ya karena Suzuki. Dirakitnya di India. Desainnya, gayanya kayak Eropa. Dijualnya? Jualnya di Indonesia. Wah. Kan kalau Jepang JDM ya? JDM. Japan Domestic Market. Oke. Kalau India apa? PDM. Apa PDM-nya? Perindapan Domestic Market. Tapi ini nggak kayak perindapan men. Nggak kelihatan Indianya justru. Ini kelihatannya jadi kayak Eropa. Jadi kalau teman-teman lihat mobil ini sekilas pasti mirip-mirip kayak Peugeot gitulah. Khas Eropa. Dari bagian depan juga udah kelihatan banget. Terutama ya di bagian grill. Dan yang gua suka di bagian engine hood-nya nih, di cup-nya. Ini dari Thailand nih. Cup. Saudi Cup. Ini tuh dia bukaannya tuh ada di bagian atas sini. Jadi nggak yang di ujung sini bukaannya nih. Jadi ini bukan yang kelihatan ngolong dari sini gitulah. Nice menurut gua bagus. Sampai ke bagian grillnya menurut gua bagus tuh. Lampunya juga sudah lengkap banget ya. LED, proyektor, auto. Di RL model titik-titik gitu. Nah ini titik-titik ini khas Eropa banget nih. Gue sih ngeliatnya benar plek-plek kayak gue ngeliat Peugeot lah. Mobil-mobil Peugeot tuh bahkan di area juga mainnya kayak begitu. Lampu-lampunya nggak yang garis-garis gitu ya. Grillnya juga menurut gue nggak terlalu gede. Cukup lah dengan hiasan krum-kruman tipis gitu di bagian bawahnya. Sampai ke bagian fog lampnya juga housingnya nggak yang terlalu gede. Dan menurut gue ini cukup. Desainnya dari bagian depan sah banget menurut gue. Untuk menjadi seperti mobil Eropa gitu. Sekarang ke bagian samping men. Nah dari bagian samping guys, gue kasih lihat lu overview-nya dulu ya. Overview-nya dari bagian samping aja udah kelihatan banget Eropanya. Dari Jepang, dirakit di India, rasa Eropa dijual di Indonesia. Yo. Perpaduan 4 negara ya. Kayak kakinya. Kalau ngomongin desain, ya velgnya bukan selera semua orang sih. Ini fakta ya. Gue pernah lihat ada sebuah Baleno diganti velgnya. Suasananya kelihatan itu jadi berubah total banget. Bener-bener jadi nggak ada minusnya menurut gue. Mungkin ya kita harus jujur ya, mungkin minusnya ada di sini kali minusnya. Tapi kan ini desain ya, desain ini bukan desain selera gue sih. Tapi memang kalau diganti velgnya menurut gue nice banget. Tapi segini juga menurut gue udah cukup ya. Pakai ukuran bannya dia yang 195/55, ringnya ring 16. Ring 16 cukup lah. Kalau 17 menurut gue kegedean malah akan ngeberat-beratin mobilnya. Segini cukup. Dan udah pakai cakram juga, pengereman, ABS dan lain-lain lengkap. Tapi kalau ngomongin desain sampai keseluruhan, terutama sampai ke bagian sini, di bagian ininya nih agak nurun nih. Bahkan nanti kalau dilihat sebenarnya kalau ini bisa lebih panjang aja, mungkin orang mengira ini bukan hatchback, ini seperti wagon. Kita lihat di bagian belakangnya men. Nah di bagian belakang justru semakin kelihatan banget dia dari barat. Barat tuh berarti kan Pandeglang, Kulon kan? Bandung.
Bandung bisa Jawa Barat. Kalau kita di Tangerang Barat itu sono berarti ini men, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang. Yo, Kalau lu kan Ciamis, Bandung. Bandung. Lu dari Barat juga kan? Barat. Oh ini desain kameramen gue nih. Tapi emang cakep ya, modelnya tadi gue bilang kelihatan hampir seperti wagon gitu. Walaupun mungkin banyak yang bilang ground clearance-nya terlalu tinggi. Yo. Tapi sebenarnya sisi positifnya adalah lu nggak worry ketika ketemu jalan-jalanan yang rusak. Nggak banyak pikir, wah ada lubang apa segala macam, sikat-sikat aja. Oh ya walaupun nggak setinggi itu ya. Dan menurut gue tingginya juga ya masih oke lah. Bukan yang kelewat cungkring banget, enggak sih. Lampunya tetap dibikin LED bar. Nice sih menurut gue. Peralihan dari sedan ke hatchbacknya menurut gue berhasil banget secara desain ya. Nah ini kelebihan ketiga men. Apa tuh? Promonya tumpe-tumpe. Masa? Ya kan lo kalau bawa baskom tumpe-tumpe gitu. Tapi kenapa posenya begitu? Sudahlah, promonya bagus pokoknya. Kalau nggak percaya, kita tanya langsung sama Om Alfred si anak pusat. Yuk. Nah guys, waktunya promo sama Om Alfred. Halo. Widih, Om. Apa kabar Om? Style lu keren banget, Om. Bisa aja anak pusat. Pusat kan ya? Pasti, Om. Oh, iya. Silakan Om, langsung promo Baleno gimana nih? Katanya lagi ramai banget diomongin nih Baleno. Aduh, Om, ini dia nih, Om. Ini salah satu unit tipe Baleno ini yang nggak diduga-duga nih, Om. Banyak dicari belakangan nih, Om. Iya, lagi ramai banget diomongin. Lagi rame banget, Om. Kenapa sih? Banyak, Om, kelebihannya. Bukan karena diskonnya gede nih? Itu juga, Om. Oh, segede apa Om? Nah, sebenarnya gini, Om. Kalau teman-teman lihat diskon, itu sebenarnya jangan dibikin diskon, Om. Banyak kan gimmick dari sales. Oh, jadi diskon itu gimmick? Iya, Om. Teman-teman mana tahu kalau diskonnya 10 juta, 20 juta, bahkan sampai 100 juta. Oh. Yang penting dilihat tuh angsuran. Final hitungannya ya? Nah, itu yang paling benar. penting? Paling penting. Jangan termakan rayuan? Betul. Emang gitu ya? Kadang sales tuh pandai merayu Om. Betul, Om. Yang penting teman-teman fokus di hitungan Angsuran terakhirnya ya? Betul. Itu yang Memang paling kalau penting. ngomongin angsuran memang carinya bukan masalah murah atau mahal, tapi cari yang paling nyaman lah ya? Betul, Om. Emang promonya apa aja nih Om si Baleno ini Om? Baleno ini kalau teman-teman beli sama Alfred di Suzuki Pusat Indonesia. Wah, iya. Ya emang kita di Indonesia kan? Iya benar. DP dari 0%. DP 0%? 0%. Di tempat lain perasaan udah pada nggak main 0% Om DP-nya? Pusat, Om. Oh ini beda? Kita di pusat, Om. Nah emang gitu, harusnya kalau pusat ada pembeda ya? Iya, betul. Bisa DP 0%? Bisa, Om. Which is itu artinya tanpa DP dong? Tanpa DP, Om. Apalagi? Tadi DP 0% ya, Om. Oke. Sekarang kita mainin bunga 0%. Artinya tanpa bunga dong? Nah, iya loh. Bisa juga? Bisa, Om. Wah. Om, di pusat, Om, di pusat. Oke. Itu yang tenornya nggak nyampe setahun ya? Iya, jadi gini, Om. Cuman ada syarat dan ketentuan, Om. Oke. Bunga 0%, tapi dengan DP 50%. DP 50%, tenornya? Tenornya tadi 12 bulan, cuma karena di pusat bisa 11 bulan aja. Nggak nyampe setahun kan berarti? Ada oris lagi loh. Lo dapat asuransi Nah, juga? itu dia. Nice. Pagi Om. Nah, teman-teman juga nggak usah perlu khawatir. Di sini, di pusat, bisa trade-in juga, Om. Tukar tambah. Betul. Dengan merek apapun? All brand. Tidak harus dari Suzuki ya? Tidak harus. Terus kelebihannya apa? Nah, ini dia nih. Nah, ini yang Om gua Matung tunggu. paling pintar Ya nih. emang itu yang Mancing-mancing. ditunggu Om. Harus ada kelebihannya dong. Alfred tambahin diskon 2 juta. Di luar diskon yang tadi? Iya dong. Oh, diskon unit ada, diskon trade-in ada? Ada, Om. Double cashback berarti? Pasti, Om. Wah, nice. Jadi teman-teman kalau mau tukar tambah tuh enaknya selain dibantu, Betul. ditambahin juga. Nah, Jadi bisa dapat harga yang bagus banget kayaknya. betul, Om. Oh, oke. Apalagi Om? Tadi kan kita udah ngomongin promo, trade-in, ada juga test drive, Om. Ah, test drive. Karena teman-teman berada di Suzuki Pusat Indonesia, Iya. yang ada di area Pulau Gadung, Heeh. Suzuki terbesar di Indonesia, Iya. sangat luas, Om, untuk test drive. Oh, Jadi teman-teman nggak perlu, kalau di cabang-cabang kan harus keluar, Om. harus ke jalan Jalanan, umum. segala macam. Kalau Ini kita di nggak wilayah sendiri. usah. Nah, Cukup ya. ini tempat kita, rumah kita, Om. Woi. Di Suzuki Pusat. Jadi God teman-teman bless. test drive aja di sini. Tapi yang bener ya, gua iyain nih. Kita udah sering tes juga di sini ya test Nah, drive. betul, Om. Dan di sini luas banget dengan kontur jalan yang berbeda-beda. Ada yang bumpy, ada yang rata banget. Nah, Iya sih bener. Dan kalau keluar kan agak risky ya, agak beresiko ya. betul, Om. Itu bener tuh kalau mau tes. Tapi Om mau ke sana juga kan kalau Bisa, Om. ada Jadi customer yang teman-teman, iya betul. nggak bisa berhalangan untuk datang ke sini, Om datang ke sana bisa ya? Bisa di tempat tongkrongan, di tempat keluarga, di kantor, dimanapun, Ah. di tempat-tempat yang lain-lain bisa, Om. Nah, ini yang menarik nih Om. Kadang promo sudah bagus, pelayanan sudah oke, tapi gue mau tanya masalah approval rating. Nah, itu dia penting, Om. Sehebat apa lu bisa Nah, menjamin yang paling penting, approval?
teman-teman nggak perlu khawatir yang datanya bermasalah. Yang penting kasih data di awal. Oke. Nanti kita langsung BI checking Om. Cek slick lah. Langsung cek slick. Itu gratis ya? Gratis, aman. Oh, cek-cek data gitu teman-teman, jadi bisa tahu kondisi datanya sebelum proses berlanjut ya? Betul Om. Masih di awal-awal. Betul. Karena emang itu penting ya, jadi buat teman-teman biar tahu kondisi data teman-teman, nanti biar menyesuaikan sama hitungan yang paling masuk akal ya. Bener Om. Karena percuma ya, kita udah dapat promo bagus banget di proses, di tengah jalan mentok. Nah itu dia, sayang banget Om. Walaupun sebenarnya duitnya dibalikin-balikin juga, tapi kan waktunya ya. Iya, prosesnya. Tapi kalau kita memang di pusat nggak main gitu Om. Kita main di awal dulu. Clear di awal. Makanya kita approval-nya 90% ke atas Om. Betul. Nah ini keren nih. Betul. Jadi yang paling penting adalah bagaimana approval ratingnya. Betul Om. Apalagi buat teman-teman yang kredit ya terutama ya. Nah bener, Karena yang paling penting. promo bagus percuma kalau ditolak. Betul Om. Kita nggak biasa ngambil SPK Om, kita ngambil ke DO-nya Om. Oh, ke yang sudah pasti approve ya. Betul. Jadi semua dibicarakan apa adanya di awal. Bener Om, bener banget Om. Om, untuk promo unit lainnya lah selain Baleno nih, apa aja sih Banyak, yang Om. lagi menarik nih? Kita sebenarnya yang lagi menarik banyak Om. Ada XL7, ada R3, Grand Vitara. Oh, Vitara tuh lagi banyak diomongin banget, ada Grand apa ya? Vitara juga Om, sama kayak ini Om. Lagi bagus banget, dan diskonnya gila banget Om. Iya sih, itu benar. Dan dia pasti diskonnya bisik-bisik lah ya. Iya Om. Kalau gede Diskon nggak bisa ya? diatur Om. Iya, kalau kegedean nggak enak lah ya. Iyalah. Nah, ini kan mobil build up. Nah, Service and warranty-nya gimana? Pasti kan beda nih sama mobil-mobil CKD yang rakitan Indonesia. sebenarnya jasanya masih ini Om, Masih free? gratis. Cuma olinya enggak. Oh, bedanya di situ aja. Iya Om, betul. Tapi ya menurut gua nggak masalah. Yang penting kan jasanya juga gratis Ya, ya. worth it lah Om. Dan itu berlaku di semua bengkel Suzuki resmi ya. Betul Om. Apalagi Om? Nah, barang-barang yang teman-teman unit beli di Suzuki Pusat, kita percepat indennya Om. Kayak Jimny 3 and 5 door. Itu bisa lebih cepat Pasti Om lebih cepat, dibandingin tempat lain. Om. Jauh Om, Digaransi, dijamin. dijamin. Jadi buat teman-teman yang bosan menunggu, Iya. karena menunggu itu membosankan, Betul banget Om. beli mobilnya ke Om Alfred aja. Bener Om, pasti Dijamin Om. bisa lebih cepat Pasti Om. karena pusat beneran. Bener Om, pusat. Dan ada buktinya Om penjualan itu Om. Ada bukti di mana buktinya? Nah, Instagram Om. Oh, boleh ke Instagram. Apa Instagramnya? Suzuki Mobil _Indonesia. Wah, ada Indonesianya. Berarti betul-betul global. Resmi Om. Nah, emang yang paling penting dari seorang sales itu dia punya track record bagus. Itu yang penting Om. Buktinya harus ada di media sosialnya. Harus itu. Dan teman-teman bisa cek track record penjualan Om Alfred. Nah. Gitu. Untuk membuktikan Membuktikan bahwa dan yang diomongin dari awal tadi bukan omong-omong. pasti bener Om. Kalau udah masuk ke infomotif pasti bener Oh, Om. pasti benar. Oke, ada lagi Om? Banyak Om. Banyak. Sebenarnya mau diomongin banyak Om, cuma banyak dicontek Om. Ya udah, gitu aja. Makasih banyak Om. Terima kasih Om. Ditunggu WA dan telepon dari Thank teman-teman you, ya Om. Om. Sukses, Om. Makasih Om. Kita lanjut lagi guys, yuk. Kelebihan keempat men. Apa tuh? Tapi sebelum itu yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Anjay, bridgingnya gitu. Like, comment, sebanyak-banyaknya. Oh iya, teman-teman lebih suka Baleno hatchback atau sedan? Ada tim sedan, ada tim hatchback nih. Boleh komentar di kolom komentar dan kasih alasannya men. Yuk. Kalau gue memang anti sedan. Gue hatchback mania. Mantap. Hatchback mania? Mantap. Ya udah lanjut. Kelebihan keempat. Apa tuh? Fiturnya berlimpah untuk di harganya nih. Maksudnya dengan harga segitu dia punya fitur yang berlimpah menurut gua. Ini yang pertama di kelas harganya ya. Oke. Di kelasnya bahkan ya Oke. dengan harga segitu. Kamera 360. Wow. Nih, ada di sini di bagian bawah. Sama di bagian di bawah spion sama di belakang. Shock keliling 360. Lampu juga sebenarnya sudah paripurna banget, tadi udah kita jelasin, LED, proyektor, auto, di RL-nya pakai titik-titikan. Nice. Lengkap, ada fog lamp-nya juga. Fog lamp-nya sudah LED lagi. Yuk. Di bagian samping men. Sudah lengkap lah ya, untuk masuk, akses masuk ya lebih enak lah karena sudah ada smart entry, pencet-pencetan kayak gini nih dan tanpa kunci ya, sudah keyless soalnya. Ini juga udah di krum-krumin nih jadi kelihatan tetap mewah. Sewarna gitu sama window line di bagian bawah sininya. Nah, untuk spion pelipatannya juga sudah auto folding. Tidak hanya elektrik biasa. Ke bagian belakang men. Di bagian belakang selain lampunya udah LED bar, ini tuh juga lengkap nih, ada high mount stop lamp. Karena ini kalau hatchback kategorinya mobil lumayan pendek ya. High mount stop lamp kelihatannya sepele, tapi itu jadi poin penting sebenarnya menurut gua dari sisi keselamatan. Kenapa? Karena posisinya ada di atas untuk mobil-mobil yang lebih tinggi, semisal truk, apalagi bis, transformer, pesawat, helikopter, apapun lah, jaklingko, apapun. Ini kan kelihatan nih kalau dari atas. Kalau yang ini kadang cenderung nggak kelihatan nih kalau stop lamp yang biasa. Tapi kalau yang di atas gini nih kelihatan banget dan ini penting sebagai faktor keselamatan. Lanjut, sini udah pakai defogger juga. Ada kamera parkir lengkap ya, karena tadi 360 di bagian belakang juga ada kamera. Ada sensor parkir, mata kucing, dan lain-lain. Nice sih menurut gua lengkap. Nah, di bagian dalam kayak gimana men? Let's go.
Nah, nggak usah sampai ke bagian dalam nih. Fitur ya, fitur. Gue langsung poin-poin yang ininya aja men ya. Yang di kelasnya nggak ada ya. Apa tuh? Di harga segini nih. HUD, Head Up Display. Jadi ketika kita berkendara, bagian depan tuh di atas speedometer di dashboard, di bagian depan tuh dia ada yang naik. Nah, di situ ada berbagai macam informasi seperti ya speedometer dan lain-lain, konsumsi bahan bakar. Enaknya apa sih pakai begituan? Enaknya kita nggak harus nunduk-nunduk ngelihat ke speedometer untuk ngelihat batas kecepatan kita. Jadi tetap pandangan tuh bisa tetap fokus ke depan, dan itu selain canggih ya, selain keren juga, selain kayak mobil balap, itu juga bisa bantu kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena kita bisa tetap fokus ke jalan. Yang paling penting dari seorang driver, pengendara itu adalah fokus ke jalan, men. Kalau masalah nggak punya duit kan masih bisa minjam. Yoi. Tapi kan tetap harus fokus ke jalan, nggak nyambung ya sepertinya. Tapi emang penting sih fokus ke jalan. Tapi punya duit juga penting sih, penting. Karena pasti harus isi e-tol, bayar bensin. Agak di luar konteks ya, tapi memang itu kenyataannya. Lanjut men. Terus di sini juga lengkap lah, ada cruise control lengkap, ada Bluetooth teleponi, steering switch lengkap lah. Terus gue suka setir yang di XL7 model flat bottom. Ini mungkin banyak yang nggak notice ya, dianggap biasa, tapi beneran deh, lu kalau dapat setir yang flat bottom enak, dipakainya enak. Terus selain ada kulit-kulitan juga di atasnya, pengaturannya juga lengkap ya, tilt dan teleskopik. Jadi lu bisa cari posisi duduk yang paling ergonomis. Di sini juga pencetan lengkap nih, ada engine start stop, ada kamera 360 ya buat ngelihat, dan ada manual leveling. Selain untuk keselamatan juga tetap ada kayak hill hold control, ada electric stability program, jadi lengkap lah. Nah, untuk kaca spion tengahnya juga nih, dia sudah auto dimming nih, enak. Jadi bisa ngegelap sendiri kalau ada sorot lampu dari belakang yang akan menyilaukan mata kita. Biasanya yang menyilaukan kita kan hal-hal duniawi ya. Iya, mungkin ada cewek cantik gitu di belakang. Audionya juga menurut gue udah lengkap, lumayan gede, dan sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi konektivitas ke smartphone teman-teman lebih gampang, lebih mudah. Konsepnya floating, jadi udah kekinian juga. AC-nya sudah auto climate, tapi nggak pakai pencetan yang adaptif. Tetap ada ini nih, physical lah, kerasa gitu. Nah, yang menurut gua menarik lagi nih, transmisinya automatic konvensional. Yang lain udah CVT ya? Yang lain udah pada pakai CVT, dan menurut gua ini enak sih. Jadi biarpun banyak yang ngomong mesinnya kecil ya men, katanya. Yoi. Tapi kalau ngomongin lemot-lemotan, kayaknya ini enggak ya. Karena pakai AT konvensional. Yang lemot biasanya CVT kan ya? CVT. Pengalaman gue sih gitu. Nah, yang menarik lagi, airbag-nya juga ada 6. Jadi secara keselamatan ini kayaknya udah paripurna, lengkap. Walaupun semoga itu tidak terpakai ya. Jadi kita selamat-selamat aja sampai di rumah. Ini adalah kelebihan kelima nih men. Dimensi lega untuk ukuran city car. Lo tau city car nggak? Apa tuh? City car itu penyanyi dari Malaysia. Siti Badriah. Siti Nurhaliza. Siti Badriah dari Indonesia, penyanyi dangdut yang bisa ngebor. Yang bisa ngebar bukan dia. Dewi Persik. Inul. Ya pokoknya itulah. City car ini mobil yang paling ideal untuk dipakai di dalam kota, yang bentuknya biasanya dibikin mini-mini. Apalagi ini memang konsepnya hatchback. Jadi biasanya ya agak sempit-sempit. Tapi ini mah kategorinya lega coy. Lu bisa lihat dari joknya. Ini joknya bukan sembarang jok. Cakep. Enggak pantun. Joknya maksud gue gede, nggak yang gede banget, tapi menurut gue empuk gitu, proper. Bahkan side supportnya itu betul-betul berasa, saking bagian pinggirnya itu lumayan gede. Jadi badan lu benar-benar masuk ke dalam tuh. Enak. Nyari posisi duduk ergonomis enak banget. Selain joknya juga pengaturannya enak. Bisa naik turun dan lain-lain. Setirnya tadi juga bisa tilt dan teleskopik. Jadi posisinya selain empuk ya. Nah, jok yang kayak begini nih kalau mobilnya sempit kayaknya agak sulit. Tapi karena mobilnya menurut gue dimensinya lumayan lega untuk sebuah city car, untuk sebuah hatchback, jadi menurut gue ini nyaman-nyaman aja. Untuk headroom gue masih dapat lumayan banyak. Ini tadi posisinya tempat duduknya gue tinggiin padahal. Ke depan oke lah. Nih gue ukur dulu ya segini. Nanti kita cobain di baris yang kedua nih, yuk. Nah, untuk dimensinya menurut gue ini lumayan lega. Lihat aja nih, gue punya headroom yang lumayan masih ada. Walaupun tadi kan kita lihat secara bentuk mobilnya tuh ke belakangnya tuh dia turun ya padahal, tapi masih enak tuh. Tinggi gue anyway 165 cm, gue punya legroom yang lumayan gede. Ini posisi duduk gue yang tadi tanpa gue rubah. Di bagian bawah juga lega tuh, naruh kaki. Memang di sini masih ada tunneling sedikit nih. Ganggu ya tunneling ya? Ganggu. Tapi karena mobilnya lega ya, oke lah. Yang bahaya itu kalau udah tunneling, ada tunnelingnya, mobilnya sempit. Wah. Males banget. Untung mobilnya lega nih. Andai
ini nggak ada tunneling sih enak. Tapi menurut gue dengan mobil agak gini kayaknya nggak begitu pengaruh juga. Dan ini bisa untuk 3 orang ya, ada 3 headrest, 3 seat belt, jadi lumayan nyaman. Dan yang menarik lagi AC-nya ada di bagian sini. Jadi tidak hanya mengandalkan AC dari bagian depan aja. Kadang kita udah pingsan, hawa dinginnya baru datang. Kalau ini mah nggak lah, lebih cepet. Dan ini menurut gue lumayan gede ya men ya. Kayaknya untuk masuk, dan bagasinya juga lumayan gede kan. Kita cek. Nah, tuh. Ini bagasinya lumayan gede, dia modelnya gedenya bukan gede ke depan gitu ya, dia masuk ke bagian dalam, jadi lumayan apa ya, bahasanya apa ya men? Jero? Dalam. Jero. Legok. Dan di sini untuk ban serepnya tuh, dia model yang space saver gitu, jadi lebih kecil. Tapi ini bisa nampung lumayan koper-koper gede dengan posisi berdiri juga bisa masuk banget. Bahkan menurut gua ini untuk masukin 2 orang dewasa juga masih masuk sih. Itulah tadi 5 kelebihan dari Suzuki Baleno. Masih ada yang lain? Ada. Buat teman-teman silahkan aja komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa komentar ya, teman-teman tim hatchback atau sedan. Kalau ngomongin Baleno, ya terserah lah. Yang mau pesan langsung aja ke Om Alfred. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.